Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana warzuqna fahman nabiyina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Alimna ya Rabbana at-ta'wila wa fakihna fid din. Ij'alna ya Rabbana min ahli al-Qur'an. Wahsyur ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, baik yang hadir di majelis ini atau yang mendengar dan juga yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah senantiasa memudahkan langkah kita untuk menuju tempat ini dan memilih kita sebagai hamba yang bisa bergabung di acara ini, baik yang hadir ataupun yang mendengar atau yang menyaksikan acara ini. Dan semoga ini adalah benar-benar muqaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini adalah majlis tafsir untuk kita bisa merenungi Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dan yang terpenting di saat kita ingin merenung untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran adalah kesiapan hati di dalam merindukan Al-Quran dan rindu kepada pemahaman Al-Quran, sehingga biarpun orang itu semula dan sampai hari ini pun tidak bisa faham bahasa Arab sekalipun, kalau ia membaca Al-Quran dengan ketulusan hati, maka Allah akan berikan pemahaman khusus ke dalam hati hamba tersebut. Allah akan berikan pemahaman. Dan banyak ditemukan oleh para kibar sholihin awliya. Sempat dikisahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun suatu ketika, dinukil dari para salaf, ada seorang pembantu seorang budak perempuan, tidak pernah ia belajar tentang tafsir Al-Quran. Tiba-tiba ia bisa berbicara tentang suatu hal yang tuannya yang sekaligus syekh, guru, itu pun memahami omongan ini adalah omongan yang sangat benar. Padahal dia tidak belajar ilmu Al-Quran, hanya dia senang membaca Al-Quran. Senang membaca Al-Quran sehingga Allah menjadikan lesannya lesan hak, tidak berucap kecuali benar. Sehingga sampai seorang alim besar pun di saat mendengar omongan orang tersebut, menjadi omongan yang jadikan bahan untuk bisa menafsiri ayat Quran tersebut. Sementara seorang awam tersebut di saat berbicara bukan untuk menafsiri Al-Quran. Jadi lidahnya akan berucap dengan sesuatu yang mulia, sesuatu kebenaran. Dan ini juga yang dihimbaukan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk mengukuhkan keimanan kita.
bukan dengan dialog falsafah yang panjang lebar. Sementara Imam Ghazali adalah jago dalam dunia falsafah. Akan tapi falsafah itu hanya untuk menundukkan akal saja. Untuk bisa kenal kebenaran. Akan tapi belum tentu sampai kepada hati yang bisa meyakini sebuah kebenaran. Sehingga membaca Al-Quran dan dzikir adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk menanamkan keyakinan di dalam hatinya. Dan jangan hanya bersandar dengan akal untuk mencari kebenaran. Untuk memahami, untuk menanamkan keyakinan. Tetapi dengan akal itu untuk menguatkan. Tapi hakikat keyakinan itu didapat dari membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Al-Qur'an, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan hati seorang hamba tentram, berzikir tentram, membaca Al-Qur'an tentram. Innamal mu'minuna alladziina idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau sudah dibacakan ayat Al-Qur'an bertambah iman. Di saat berzikir, alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di saat berzikir itu akan hati semakin tenang. Berbanyaklah untuk baca firman-firman Allah. Sisihkan waktu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Dengan membacanya orang yang rindu untuk membaca. Bukan membacanya orang yang rindu untuk segera menyelesaikan bacaan. Sebab ada di antara kita hanya ngejar target saja, pengen cepat selesai. Tapi bukan bacaannya orang yang rindu kepada Al-Quran. Akan tetapi bagaimana kita membaca Al-Quran sebagai bacaan orang yang rindu untuk membaca Al-Quran. Tidak ada buru-buru di dalam membacanya. Bukan hanya sekedar target. Akan tapi bagaimana aku bisa menikmati lafaz-lafaz yang aku ucapkan. Aku dengar sendiri. Dan itu tidak semua orang bisa menemukan yang demikian itu. Tetapi ketahuilah Allah Maha Kasih. Semoga kita pun juga diberi kelezatan kelak di saat membaca Al-Quran. Biarpun di saat ini kita masih kadang subhanallah berat membaca Al-Quran, lupa dan sebagainya. Kan tapi kita ingin ya, kita mohon kepada Allah agar di saat kita membaca Al-Quran betul-betul kita nikmat. Teringat seseorang di saat membaca sebuah surat cinta dari suaminya yang sangat mencintainya dan dicintainya. Lihat, bolak-balik dibaca dan dibaca. Suaminya mengirim surat, aduh, akan tapi bagaimana ini? Risalah atau kalamullah. Allah yang menciptakan kita tidak pernah merindu. Kita tidak pernah merindu. Dan mintalah kepada Allah untuk ini semuanya. Akan Allah memberikan kepada kita kerinduan yang sesungguhnya di dalam kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran karena rindu. Baik, kita akan langsung kepada ayat selanjutnya. Kita sudah sampai kepada surat An-Nisa. Masuki ayat yang ke-25. Ayat ke-25. Nah, pada ayat yang lalu membicarakan tentang kewajiban seorang suami di saat menikahi seorang wanita dan ia mau membayar maharnya sebagai penghormatan untuk memuliakan wanita yang dinikahi tersebut. Dan banyak hukum-hukum di seputar mahar tersebut. Di sisi lain harus kita jelaskan bahwa paling berkahnya wanita adalah aqalluhunna mahar. Yang paling sedikit maharnya adalah seorang wanita yang penuh berkah. Karena dia telah memudahkan yang namanya pernikahan. Bukan mempersulit pernikahan dengan tuntutan. Apakah itu mahar atau tambahan-tambahannya. Biarpun tidak disebut mahar. Akan tapi dibebankan kepada calon suami. Maka yang merepotkan, ya repot hidupnya. Yang memudahkan, dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ada orang yang tidak mampu untuk memberi mahar banyak. Atau mungkin urusan nafkah atau yang lainnya. Kalau menikah dengan wanita yang terhormat, ia butuh biaya yang besar. Atau wanita merdeka, butuh biaya yang besar. Akan tapi di sisi lain dia butuh untuk menikah. Ini tentunya bukan pada zaman saat ini, zaman sekarang, zaman dulu. Zaman Nabi memulai untuk buat perubahan dunia ini di saat banyaknya perbudakan.
Karena Islam datang untuk menghapus perbudakan sedikit demi sedikit. Jangan dipahami salah seperti pemahamannya orang yang memang dari awal kacamatanya salah. Kacamata mereka untuk melihat kita, judulnya beda. Kalau melihat Islam, lihatlah dengan kacamata Islam. Orang di luar Islam melihat kita dengan kacamata mereka, sehingga lalu melihat bahwasanya perbudakan dalam Islam itu seolah-olah perbudakan yang diadakan. Sementara perbudakan dalam Islam bukan Islam mengadakan sebuah perbudakan, akan tetapi perbudakan itu sudah menjadi tradisi dunia di saat terjadinya sebuah peperangan dan lainnya. Sehingga di saat menemukan kekalahan, jadi tawanan, wanitanya dijadikan budak. Itu sudah terjadi di dunia. Sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Rasulullah datang sudah ada. Jadi namanya pasar budak di penjuru dunia itu sudah ada. Dan karena ini sudah menjadi tradisi dunia, tidak mungkin Islam untuk memangkas begitu saja. Tentu akan menemukan kerugian. Orang disuruh memerdekakan budak, enggak mau, karena budak mereka juga beli. Dan kadang aset, sampai mungkin kalau zaman sekarang kalau punya budak 1000 berapa duitnya itu kan. Bagaimana kalau diperintahkan oleh Islam untuk memerdekakan langsung? Berarti banyak orang yang bangkrut, rugi nanti dengan itu semuanya. Maka Islam menghimbau untuk membebaskan perbudakan perlahan demi perlahan, sehingga apa? Orang itu tidak merasa berat. Dan ternyata imbalannya memerdekakan budak pun di akhirat luar biasa besar. Ini yang tidak pernah dipandang, tidak pernah dilihat oleh orang matanya yang memang matanya rabun dari awal saat melihat Islam. Orang di luar Islam melihat perbudakan sampai dibahas ayat-ayat perbudakan. Itulah orang yang memang tidak bisa melihat kebaikan agama kita. Kedengkian, berangkat dari kedengkian. Jadi disebut perbudakan dalam Islam, berkali-kali disebut perbudakan. Apakah setiap disebut berkali-kali berarti itu pengukuhan? Kenapa kok tidak dipahami disebut berkali-kali? Justru itu karena betul-betul ingin Islam itu membebaskan perbudakan perlahan. Sebab semuanya membicarakan tentang pembebasan perbudakan rata-rata. Dan di sini pun lihat, di saat berbicara tentang perempuan yang budak yang boleh dinikahi pun, ternyata ini juga penghargaan. Penghargaan bagi budak tersebut di saat di agama lain tidak ada penghargaan semacam itu. Akan tapi pun demikian, tidak semudah itu bagi lelaki merdeka untuk menikah dengan budak. Ada aturan-aturannya. Dan tujuannya adalah agar wanita-wanita merdeka pun juga terjaga, ada yang menikahinya dan memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat An-Nisa ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم طولا. Ada di saat ada seruan untuk menikah, awas, berzinaan adalah hina, berzinaan adalah busuk, berzinaan membawa petaka. Menikahlah dengan wanita-wanita. Akan tapi apa? Ada yang berkata nanti, aduh, kalau aku harus menikah dengan wanita-wanita yang wajar ini, gak mampu, saya tidak punya bahan, tidak punya bekal. Akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi budak-budak. Menikah dengan budak. Menikah dengan budak tentunya bukan menikahi budaknya sendiri, sebab di dalam Islam kalau budaknya sendiri, selain daripada yang mahram, budaknya sendiri
adalah boleh digauli secara langsung tanpa adanya pernikahan. Ya, di saat mendengar seperti ini, wah, musuh-musuh Islam langsung, enggak, tuh. Apa yang itu? Menggauli budaknya sendiri. Dia tidak sadar bahasanya perbudakan dalam Islam akan dihapus perlahan-perlahan. Akan tapi jika masih seorang muslim memiliki budak yang sesungguhnya buah dari peperangan tersebut, maka seorang muslim yang mempunyai budak wanita bisa menggauli budaknya dan itu adalah halal. Seperti istrinya, Nabi dengan membeli itu seperti sudah memiliki, seperti pernikahan. Alias sudah dimiliki berarti halal baginya. Mereka memandang biji ngerendah kok seperti itu. Dia tidak lupa, tidak ingat bahwasanya kalau seorang tuan menggauli budaknya, jika lahir seorang anak, lihat, terangkatlah seorang ibu. Karena apa? Anaknya merdeka seperti bapaknya, bukan seperti ibunya. Inilah. Anaknya akan merdeka langsung seperti bapaknya. Ini sebetulnya mengangkat perlahan. Jadi kalau memandang hukum Islam itu jangan sepotong-potong ya. Kalau sepotong-potong akan menjadi fitnah. Dan kadang ini diikuti oleh orang-orang yang Islamnya ngaco nih, belajar Islamnya setengah-setengah dari orang kafir lagi. Sama orang kafir cekoi dengan tuduhan-tuduhan kepada Islam. Sehingga di dalam hatinya itu kebencian kepada Islam. Tidak senang kepada Islam. Nasib itu adalah orang yang salah baca dan salah berguru. Sehingga kalau ada seorang muslim mempunyai budak, kemudian digauli, itu seperti istrinya dan anaknya pun menjadi merdeka. Dan anak itu nanti yang bakal mengangkat derajat ibundanya. Dan perlahan, sehingga seorang bapak yang mempunyai anak merdeka, lihat, tentu bakal terjadi komunikasi yang panjang. Bagaimana agar ibunya bisa merdeka dan seterusnya. Karena dia seorang anak yang merdeka. Pangkatnya sama dengan bapaknya. Sehingga bisa saja seorang bapak setelah itu akan mengatakan dengan lega, nak, aku merdekakan ibumu. Jadi waktu memerdekakannya bukan harta, bukan asetnya itu akan dihilangkan, tidak. Dan masih banyak hikmahnya di balik itu semuanya. Tapi berbeda dengan jika seorang merdeka menikah dengan budak perempuan. Ini kisah loh ya, zaman dulu. Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Dan yang diinginkan Nabi sudah selesai betul, tuntas. Perbudakan tidak ada zaman sekarang. Tidak ada perbudakan. Wa man lam yastati minkum taulan. Nah, kalau ada orang yang tidak punya bekal, tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita merdeka tadi, yankihal musonati, untuk menikahi wanita-wanita merdeka al-mu'minati yang beriman. Bagaimana ini? Saya butuh, dan itu juga pendidikan bagi siapapun. Jika hajatmu itu adalah sudah sangat tinggi, sangat mendesak untuk menikah, turunkan targetmu itu. Carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi contoh, kalau engkau menikahi seorang merdeka, kamu hajat, kamu butuh untuk menikah, takut kamu terjerumus di dalam kehinaan zina yang busuk itu. Ternyata dirimu butuh untuk menikah, tapi kamu tidak punya bekal untuk menikahi orang-orang yang sesuai yang kamu rencanakan, misalnya dengan kelas ekonomi tertentu, dengan keluarga tertentu. Carilah ridho Allah. Turunkan targetmu tadi. Yang penting aku selamat dulu. Sehingga tidak ragu-ragu menikah, tidak apa-apa. Yang penting orang itu adalah bisa nerima aku. Turun. Mungkin dia seorang fakir. Fakirah, seorang wanita yang fakir. Asalkan dia solehah dan sebagainya. Sama ibu, tidak harus pegawai negeri. Tidak harus mapan. Nanti mapannya nanti, yang penting halalnya dulu. Tidak harus punya pekerjaan. Ini adalah suatu pendidikan. Artinya harus berjalan pernikahan karena itu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Belajar dari hal yang demikian ini. Karena itu kebutuhan. Apalagi zaman-zaman seperti ini, bukan zaman seperti zaman dulu. Lihat, sebab bangkitnya syahwat setiap saat bisa saja ada di hadapan kita. Baik kita sengaja dengan kebusukan jiwa, dengan membuka sesuatu yang tidak baik di internet. Ataupun yang tidak kita sengaja, tiba-tiba kita ketemu di pinggir jalan. Semuanya adalah menjadikan sebab orang itu bisa kotor pikirannya. Lalu semangat untuk menikah semakin kuat dan semakin kuat. Sementara yang namanya penghasilan kadang tetap semacam itu.
Maka turunkan standarmu tadi. Yang semula aku harus menikahi orang yang begini. Aku akan turun. Yang penting aku mendapatkan. Dan ketahuilah apa? Nanti yang mengangkat adalah Allah. Dengan niat baikmu akan yakunu fuqara yughnihumullah. Jadi dengan niat baikmu untuk selamat tadi, biarpun semula menurutmu adalah di bawah standar yang kau tentukan, yang kau rencanakan, ternyata setelah kau niat dengan baik, Allah akan angkat lebih dari itu semuanya. Yang mengangkat adalah Allah, yang menurunkan adalah Allah. Maka jika engkau menikah karena Allah, Allah akan mengangkat itu semuanya. Sampai digambarkan di sini, kalau kamu sudah tidak mampu untuk memberikan maharnya orang merdeka, maka enggak apa-apa. Famimma malakat aymanukum, dari budak-budaknya kaum mukminin. Kum di sini bukan kum yang mau menikah. Kum di sini adalah khitab untuk semuanya. Maksudnya budak-budaknya orang yang beriman tuh. Nikahi. Menikahi dari para budak-budak wanita itu. Min fatayatikumul mu'minat, dari wanita-wanita budak, subhanallah. Pendidikan. Di dalam Islam, dan Nabi pun mengatakan, jangan kau panggil budakmu dengan amati dan abdi, akan tapi panggillah dengan fataya wa fatati. Nabi pernah melarang, jangan kau panggil budak-budak itu dengan hai budakku, akan tapi panggil dah wahai fataya, hai pemudaku. Fatati wahai pemudi. Ini, jadi dipanggil dengan kemuliaan agar tidak terendahkan, dan itu juga akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita ingin menyebut sebagai seorang yang bekerja di rumah tangganya seseorang dengan kalimat pembantu, itu bisa menjadi kalimat sanjungan atau kalimat hinaan. Kita tidak ngerti. Sebab pembantu itu sebetulnya kan kalimat yang sangat mulia. Kerjaannya membantu. Kerjaan membantu. Akan tapi sekarang bisa menjadi, siapa ini? Pembantuku. Kenapa enggak kerubah saudari saya, sahabat saya, teman saya, saudari saya, keluarga saya? Kan enak. Pembantuku. Oh, pembantumu? Kenapa akhlak tidak pernah kita pakai? Nabi ngajari dengan kalimat yang baik. Dan juga kalau kita sebut dia sebagai saudaraku, saudara saya, kerabat saya yang tinggal bersama saya, subhanallah, tersanjung hatinya. Dan juga kita punya jiwa memuliakan, membiasakan kalimat. Sampai pembantu harus pakai seragam khusus, biarpun kemana-mana tahu kalau dia pembantu. Nah, ada kan seragamnya khusus. Ya, biar tahu kalau saya kemana-mana diikuti pembantu. Nah, Allah hebat ya di dunianya ya. Ponggong dua, pakai baju yang ada luritnya sedikit ini. Nah, apa itu? Coba ya, muliakan, ditutup. Dia pembantu yang membantumu, sebetulnya kita harus bersyukur. Jadi kita perlu membiasakan dengan kalimat yang mengangkat, tidak merendahkan orang lain. Pembantu. Biarpun sebetulnya kalau kalimat pembantu kita kembalikan kepada asal katanya juga indah. Cuman sudah menjadi kalimat yang rendah kadang sebagian orang. Tapi ketahuilah, menjadi pembantu bukan sebuah yang kerendahan. Kalau itu halal. Hanya kalau pembantu di kelas rumah tangga. Sebenarnya pembantu dengan pegawai juga sama. Karyawan juga sama. PNS juga sama. Ya, pembantu semuanya. Pembantunya orang. Pembantunya atasan dan seterusnya. Akan tapi pendidikan yang diajarkan Nabi adalah untuk membiasakan untuk tidak merendahkan orang lain. Sehingga gelar yang sesungguhnya pun kadang tidak pantas kita sebut. Tapi diganti dengan fataya. Fatati. Nabi SAW mengajari. Di sini min fatayatikum Al-Quran. Dari wanita-wanitamu. Padahal budak-budakmu. Di saat dalam keadaan normal disebut sebagai budak. Tapi di saat mau dinikahi dengan kalimat min fatayatikum. Lihat. Dia akan menjadi bagian hidupmu tuh. Min fatayatikumul mu'minat. Artinya apa? Dalam kaidah umum dia adalah pembantu kalau kita bicara pembantu. Tapi di saat menjadi orang yang bersamamu seperti keluargamu. Jadi kalau sudah mau bergabung dengan kita harus beda. Pada dasarnya dia adalah pembantu yang membantu. Akan tapi di saat bergabung dengan dirimu harus kalian hargai. Semuanya. Orang pada dasarnya adalah punya titel khusus. Akan tapi di saat bergabung denganmu, hendaknya kamu juga bisa muliakannya. Semula adalah budak. Tapi di saat bahasanya mau dinikahi, akhirnya digelari dengan min fatayatikum.
Dan pandangan lain bahasanya, kalau orang pengen menikah, itu harus yang dikedepankan juga adalah makna penghargaan kepada orang yang mau dinikahinya. Ada penghargaan. Sebab kalau seseorang menikah tidak pernah memberikan penghargaan kepada calonnya, itu awal kehancuran dia. Di dalam hidupnya ada budak di dalam rumah. Apakah suami yang diperbudak? Termasuk mungkin seorang kaya raya menikah dengan seorang laki-laki. Lihat. Kalau sudah dari awalnya tidak bisa memberikan penghargaan, pernikahan tidak akan bisa berjalan baik. Karena ini adalah ikatan yang khusus pernikahan. Jadi harus ada penghargaan. Mungkin Anda seorang wanita yang diberi oleh Allah keberhasilan dalam dunia bisnis, kekayaan, melimpah, kemudian ingin menikah dengan seorang laki-laki yang di bawah Anda di dalam urusan itu semuanya. Maka ketahuilah yang harus Anda perhatikan, Anda bisa memberikan penghargaan atau tidak. Sebab dalam rumah tangga harus ada saling menghargai, tidak ada di dalam rumah tangga saling memperbudak. Bahkan Imam Ali mengatakan, berumah tangga adalah menjadikan diriku budak pasanganku. Sehingga Imam Ali berkata bahasanya, wahai suami, jadilah engkau budak istrimu, dan wahai istri, jadilah kau budak untuk suamimu. Jadi hidup hanya untuk mengabdi. Jadi ada penghargaan. Makanya seorang laki-laki biasanya menikah dengan seorang perempuan dengan cara merendahkan. Seenaknya sendiri mau ditinggal ini, karena dia agak rendah ini. Mungkin bangga dengan nasabnya karena dia seorang anak kiai, misalnya nikah dengan yang, kalau nikah sama anaknya kiai juga kayaknya susah sih. Saya nikah sama orang rendah saja biar saya sewenang-wenang enak. Jadi di pinggir gunung sana nikah, di pinggir sana nikah. Seenaknya pokoknya yang bisa didolimi lah. Gitu. Jadi awal menikahnya bukan menuju kemuliaan. Tidak ada penghargaan. Tidak bisa baik rumah tangga. Jadi kalau kita menikah itu harus ada penghargaan terus. Mungkin dia lemah dari satu sisi, rendah satu sisi, mungkin ada kelebihan. Apa itu? Agamanya mungkin. Kedekatannya kepada Allah mungkin. Ya. Dalam bahasa Al-Quran ini, min fatayatikum. Karena dia akan kau nikahi wanita tersebut. Maka harus ada penghargaan fatayatikum dari kalian semuanya. Al-mu'minat yang beriman. Ini syarat mutlak. Jangan sampai kita menikahi seorang yang tidak beriman. Bagaimana bisa bertemu hati dengan hati jika yang satu tidak beriman dan yang satu beriman. Apalagi dengan agama yang berbeda. Yang satu pergi ke masjid, yang satu pergi ke gereja. Gimana agama yang keindahannya demikian. Wallahu a'lamu biimanikum. Dan tugas kalian adalah di saat mencari pasangan itu adalah melihat secara lahir saja. Secara lahir dia adalah seorang yang beriman. Kalau bagi seorang laki-laki merdeka yang ingin menikah dengan budak perempuan, dilihat bahasanya dia adalah beriman. Selesai. Dengan tanda-tanda kebaikan. Tidak usah. Kalau urusan batin hanya Allah yang tahu. Sehingga langsung dikukuhkan, Allah a'lamu biimanikum. Allah maha tahu tentang iman kalian semuanya. Keimanan hanya Allah yang tahu pada hakikatnya, akan tapi ada tanda-tanda orang beriman. Yaitu budak yang bersyahadat. Dia melakukan sholat. Budak yang bersyahadat dan melakukan sholat. Itulah yang boleh kamu nikahi. Ba'dukum min ba'd. Ini kalimat ba'dukum min ba'din itu. Tugas kalian hanya untuk mengetahui urusan lahirmu. Di antara kalian untuk melihat. Untuk melihat, wah ini sudah beriman. Berarti kalau sudah gitu sudah sama. Kalau sudah sama beriman sudah sama. Jangan sampai ada pandangan merendahkan. Ba'dukum min ba'd. Ba'dukum min ba'd. Artinya kamu dengan mereka itu sudah, kalian bagian dari mereka, mereka bagian dari kalian. Artinya apa? Jangan sampai ada perendahan setelah itu, lihat. Kalau sudah terjadi sebuah jalinan pernikahan ini, ba'dukum min ba'd. Sudah tidak perlu lagi mengatakan saya lebih mulia dari kalian, tidak. Aku lebih mulia darimu, tidak. Jadi harus merasa bahasanya, kamu bagian dari dia, dia bagian darimu. Artinya apa? Sama. Sehingga betul-betul yang perlu dihindari adalah perendahan di dalam rumah tangga. Jangan ada meremehkan di dalam rumah tangga. Ba'dukum min ba'd. Kalian sebagian dari kalian. Artinya, kamu dari dia, dia darimu. Sudah. Setelah dia seorang yang beriman, sama. Ada titik temu. Sama-sama beriman. Dan kemuliaan di hadapan Allah adalah dengan iman. Dengan ketakwaan. Kalau sudah kalian
bersepakat untuk menikah, atau kalian sudah mengambil keputusan untuk menikahi seseorang, maka harus yang Anda jadikan pertimbangan paling besar adalah titik temu ini, keimanan. Dan setelah itu tidak ada alasan setelah itu untuk merendahkan. Pernah kami ceritakan seorang wanita yang datang, dia itu sering dipukul sama suami. Lalu kami berkata waktu itu, atau mungkin suamimu yang orang yang tidak ngerti agama. Tiba-tiba berkata, bagaimana Bu ya dia tidak ngerti agama? Dia adalah seorang ustaz. Ustaz? Iya Bu ya, dia adalah seorang ustaz. Dan Buya sangat kenal dekat dengan dia. Itu yang saya saya kenal dekat. Ya. Bahkan kalau salaman dengan Buya rangkulan, ciuman. Waduh, siapa ini? Sudah kalau begitu jangan dikasih tahu. Enggak, Buya harus tahu ini. Harus tahu. Sebab sepertinya yang bisa nasihati hanya Buya. Oh gitu. Enggak, saya pikir dulu akhirnya. Bagaimana bentuk penghinaannya? Ternyata betul. Karena dia adalah seorang yang nasabnya keluarga mulia. Saya hanya seorang yang ketemu di kampus lalu dinikahi. Sehingga setiap hari yang disebut kamu dasar anaknya orang gini, dasar anaknya orang gini, dasar anaknya orang gini. Selalu begitu. Bahkan sering dipukul, bahkan suatu ketika saya sangat sakit hati. Karena di saat saya memegang bubur di mangkok saya, lalu dipukul saya, mangkok saya itu tumpah ke paha anak saya dan nangis memerah pahanya. Tidak jaminan ilmu. Jangan hanya berkhayal, saya harus nikah dengan ustaz. Kalau ustaz tidak berakhlaknya, belum jaminan. Akhlak itu perlu kebiasaan baik. Ustaz, saya menikah dengan ustaz. Ustaz suka nempeleng. Kebaikan agama itu dari dasar tampak kerinduan dia untuk bisa mengamalkan ilmunya. Biarpun jika seorang ustaz, subhanallah, kita menemukan lembut sifatnya, lembut hatinya, pengabdiannya. Jadi agama hanya sekedar di otak saja. Makanya sebab kesombongan macam-macam. Ada nasab, ada ilmu, ada ini. Tadi merasa dia anaknya kiai, istri yang bukan dari kiai. Sehingga betul ditata dalam Islam istilah kafaah itu kan indah untuk menjaga itu semuanya. Kalau bisa yang setara. Tapi di saat engkau sedang ambil keputusan tidak setara. Engkau seorang anak kiai menikahi dengan seorang wanita biasa. Kamu harus dengan keputusanmu itu kamu harus bisa menghargainya. Itu. Jangan sampai dalam perjalanan hidupmu ada penghinaan. Sama mungkin kamu adalah seorang putri, seorang ulama besar, seorang kiai. Tiba-tiba ngambil keputusan, orang tuamu mau menikah dengan seorang yang bukan keluarga kiai, bukan nasab yang jelas dari ulama. Tapi orang yang baik, kamu pun harus mengerti bahwasanya apa. Keputusan yang kau ambil harus kamu ikuti dengan kesiapan untuk bisa menghormati. Jangan sampai menjadi sebab saling merendahkan. Ini pendidikan Al-Quran. Sebab kalau sudah menikah itu adalah kamu, dia kamu. Artinya sudah saling menghargai, saling memuliakan, saling berkorban. Fankihu biidzni ahlihinna. Waduh, jadi luar biasa ini. Kalau menikah itu izin. Izin itu apa sih? Izin itu berangkat dari keridhaan. Biidzni ahlihinna. Baik di saat kita menikah, seorang laki-laki menikah dengan wanita merdeka, maka harus ada wali yang mengizinkannya, keluarganya. Kalau itu budak, maka tuannya yang hendaknya mengizinkannya. Jadi pernikahan itu perlu kekompakan juga. Karena menikah bukan sekedar kamu menikah dengan wanita tersebut. Akan tapi di sini ada orang lain. Adalah mertua, calon mertuamu dan seterusnya. Harus kamu galang. Apa namanya? Nilai kebersamaan itu. Biar ada sama-sama ngerti ini pernikahan yang disetujui oleh semua orang. Mudah ke depan untuk kalian menjalani hidup. Kenapa? Mau datang ke mertua, enak. Datang ke rumah sendiri, enak. Coba pernikahan anak muda, yang penting cinta. Ke rumah mertua sudah gak enak. Mertua cemberut. Karena mertua tidak setuju. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Maka nikahilah mereka dengan izin. Kalau budak wanita atau fatah tadi yang dinikahi oleh seorang yang merdeka, maka hendaknya tuannya pun harus mengizinkannya. Karena apa? Yang semula wanita itu halal untuk tuannya,
Maka setelah tuannya itu mengizinkan wanita budak tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki, maka tuannya tersebut hanya memiliki memiliki raqabah, artinya memiliki budak tersebut, urusan tenaganya dan sebagainya. Akan tetapi untuk menikmati badan wanita tersebut sudah tidak boleh lagi bagi sang tuan, karena sudah diserahkan kepada suaminya budak tersebut. Kalau sudah mengizinkan seorang tuan untuk menikahkan budaknya kepada seorang laki-laki, maka haram bagi tuan tersebut. Tidak boleh, wah ini kan budak-budak saya, kan pada dasarnya budak boleh saya goli, oh tidak. Maka dari itu bagi yang menikahi budak tersebut wajib membayar mahar, dan mahar ini menurut jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mahar itu hendaknya diberikan kepada tuannya sebagai ganti, karena hak untuk bermesraan dengan wanita tersebut adalah sudah diberikan kepada suaminya. Baik. Ini adalah masalah mahar. Kalau menurut mazhab Imam Malik tetap diberikan kepada budaknya dengan cara yang khusus itu nanti. Intinya diberi izin keluarganya. Diberi nih, mendapatkan izin dari keluarganya, diberi mahar. Jadi mahar itu juga bentuk penghargaan. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Kalau engkau menikah dengan budak, hendaknya kau berikan kepada mereka mahar bil ma'rufi, dengan yang wajar. Yang wajar ya, umumnya budak berapa sih? Jangan sampai tuannya terlalu dirugikan dong. Dan memang ada tuan yang sudah mengizinkannya dengan dengan yang murah, tidak ada masalah dengan mahar yang sangat sederhana. Artinya jika engkau memberikan mahar, di sini bukan sekedar kepada urusan pernikahan dengan budak wanita, bukan. Pernikahan yang kau jalani, hendaknya engkau memberikan mahar kepada wanita yang kau nikahi adalah bil ma'ruf. Dengan baik, ada yang memaknai bil ma'ruf itu yang wajar dong. Ya umum di kampung itu kayak apa sih? Asalkan bukan menjadi kewajaran dalam bersombong-sombongan. Sebab ada wajar sombong-sombongan. Jadi gede, maharnya berapa? 200 juta. Mahalan anak saya 300 juta. Oh gitu. Akhirnya besok begitu, akhirnya pernikahan susah seperti di sebagian negeri yang mempersulit urusan pernikahan yang menjadi sulit urusan pernikahan gara-gara mahar. Tapi ingat kembali kepada dasar. Paling sedikit yang mahar adalah wanita yang paling berkah. Muhsanatin khairu musafihatin. Mereka adalah yang kau pilih adalah wanita-wanita yang muhsanat. Yang dia bisa menjaga diri mereka. Khairu musafihatin, yang tidak pernah berzina, bukan wanita berzina. Artinya masalah ini masalah amat penting. Jadi kalau menikah hendaknya kau pilih benar-benar wanita mulia. Tidak cukup beriman, ada sifat lain, punya kebiasaan berzina, awas jangan. Jadi benar-benar hina. Dalam keadaan budak pun yang dinikahi ternyata zina pun masih disebut. Jangan nikahi wanita yang biasa berzina. Tidak takut kepada Allah. Na'udzubillah, keras hatinya, busuk pengkhianatan. Kalau musafihatin itu zina terang-terangan. Musafihat zina terang-terangan memang biasa adalah perempuan itu adalah rela dibayar oleh siapapun yang menghendakinya. Sebab ada zaman jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam, seorang itu punya budak perempuan itu kayak punya penghasilan melalui kayak kalau zaman sekarang kayak mucikari kayak gitu ya. Jadi kalau punya budak itu, jadi sehingga kalau budak zaman dulu sebelum datang Islam, kalau budak cantik itu mahal. Karena menghasilkan duit yang banyak. Menghasilkan duit. Namun musafihat itu memang melakukan perzinahan dengan terang-terang, maknanya Pak sudah masyhur wanita tersebut adalah budak yang biasa berzina. Mutakhidati ahdan, ada lagi yang berzinanya sembunyi-sembunyi, tidak seperti itu, tidak terang-terangan, tapi dia sudah melakukan zina tersembunyi. Tidak ada yang tahu tapi berzina. Tapi kamu tahu misalnya, atau cerita dari tuannya. Jangan kau ambil wanita yang semacam itu. Baik, jangan sampai. Fa'idha uhsinna lah, ini hukumannya. Jika ada budak-budak itu melakukan perzinahan, bagaimana? Ada hukumannya.
Fa idza usinna, jika para wanita-wanita budak tersebut kok sudah menikah. Fa in ataina bi fahishatin, kemudian melakukan perzinaan, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzabi, maka hukumannya adalah separuh daripada orang merdeka. Nanti ada pembahasan masalah hukum hadduz zina. Hukuman bagi pelaku zina, bagi wanita, bagi orang yang merdeka. Jika laki-laki itu merdeka atau wanita itu merdeka, maka dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali dan kemudian diasingkan 1 tahun menurut sebagian ulama. Intinya dicambuk 100 kali. Tapi jika wanita atau laki-laki tersebut pernah menikah, Allah, pengkhianatan besar, haknya seorang suami, hak seorang ini, dia sudah mengerti yang halal, lah kok melakukan zina. Semua wanita laki-laki yang pernah berzina, dosanya juga lebih gede. Dan yang itu gede semuanya, besar. Akan dirajam. Jangan berkata rajam itu tidak ada di dalam Al-Quran. Akan tapi ada. Jangan mengatakan rajam ngapain ada. Padahal di Al-Quran tidak disebutkan. Hukum tidak semuanya diambil dalam Al-Quran. Al-Quran tidak merinci semua hukum. Akan tapi Al-Quran di samping memberikan hukum-hukum, menjelaskan hukum, tapi Al-Quran juga mukjizat. Dan Nabi pun diutus untuk menjelaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Ada sebagian yang mengatakan hukum rajam tidak ada. Hanya karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ketahuilah wahai orang yang bertanya. Sepertinya di saat bertanya tidak sadar dia. Dia sholat atau tidak? Kalau tidak sholat wajar, dia bukan orang yang beriman. Sholat mungkin dia. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Hei, sholat duhur 4 rakaat tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Nggak ada Al-Quran nyebut sholat duhur 4 rakaat. Tapi kita sholat pakai apa? Berapa rakaat duhur? Tidak ada yang menjelaskan sholat subuh 2 rakaat di Al-Quran. Bahkan bacaan yang kamu baca pun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apakah gara-gara tidak disebutkan dalam Al-Quran lalu tidak kita amalkan? Ada namanya hadis Nabi SAW, sehingga sumber hukum kita yang kedua adalah sunnah. Makanya orang keluar dari Islam kalau sudah mengatakan ingkar kepada sunnah Nabi SAW. Ada kelompok ingkarus sunnati, orang yang mengingkari sunnah Nabi, unik dan aneh. Orang Nabi yang membawa Al-Quran kok. Yang paling tahu tentang Al-Quran adalah Nabi. Yang paling faham Al-Quran adalah Nabi SAW. Itu merdeka. Orang merdeka jika dia adalah belum pernah menikah, kalau berzina dicambuk 100 kali. Tapi kalau pernah menikah, dirajam sampai mati. Tapi katalah hukum rajam dan hukum cambuk adalah hukum imamah. Yang boleh menegakkan hukum ini adalah imam saja. Masih ingat yang sering kami hadirkan hukum ada 3. Hukum farad, ada hukum qada, ada hukum imamah. Hukum farad adalah hukum yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan kita sehari-hari. Salat, wudu, ini semuanya itu hukum farad. Hukum qada adalah hukum yang ada urusannya dengan qadi, dengan hakim. Jika kita bersengketa, bermasalah dalam urusan tanah, urusan harta, ngaju ke hakim. Ada nanti namanya hukum imamah, yang ini hanya tugasnya imam saja, seperti hadduz zina, hadduz sariqah, memotong tangan bagi pencuri, membunuh bagi orang yang murtad dan sebagainya, itu adalah tugasnya imam. Termasuk menentukan apakah orang ini kafir harbi atau kafir dhimmi, itu adalah tugasnya imam. Dan memahami 3 kelompok hukum Islam ini adalah penting. Supaya kita tahu prioritas mana yang lebih dulu harus kita jalankan. Jangan mikir yang di atas dulu, yang di bawah. Ada orang berpikiran, ayo kita menegakkan syariat Islam, hukum cambuk, hukum ini. Jangan banyak ngomong begitu dulu. Itu tugasnya imam. Tugasmu adalah gimana istrimu pakai kerudung yang solehah, melakukan sholat yang benar. Ini kan hukum farad, presidennya kamu, istrimu wakil presiden, menterinya anak-anakmu, selesai. Gitu aja gak bisa ngatur, mau bicara tentang dunia, negara Islam. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa? Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang kita gede omongannya, tapi lupa bahasanya. Yang kecil dulu ayo diterapkan. Di rumah kita dulu. Apakah kita biarkan urusan yang gede? Oh tidak, yang gede tetap kita pikirkan. Karena gede dipikirkan bersama. Tapi yang kecil dulu dong. Kalau yang kecil saja kita tidak bisa menerapkan, mungkinkah kita bisa menerapkan di kelas gede nanti? Nah ini masa hukum cambuk. Maka selagi negara tidak menegakkan hukum begini, tidak boleh orang per orang menegakkan. Karena akan menjadi kerancuhan. Akan menjadi kerancuhan. Kalau hukum orang murtad
itu boleh ditegakkan oleh per orang. Kayaknya banyak bunuh-bunuhan di sini. Sebab ada orang gampang mensyirikkan kan. Kalau sudah syirik kan murtad. Kalau murtad harus dibunuh. Habislah negeri ini berantem terus bunuh-bunuhan. Karena orang murtad harus dibunuh. Orang murtad harus dibunuh. Orang murtad. Karena itu bukan hukum fard. Hukum imamah. Jadi imam. Dan membantu-membantunya imam nanti yang menyelesaikan itu semuanya. Yang bakal melacak. Yang mereka punya perangkat-perangkat. Untuk bisa mengetahui benar tidaknya sebuah kejahatan itu terjadi. Sampai setelah terbukti baru nanti ditegakkan hukum. Ini hukum imamah. Pembunuhan misalnya. Kita nggak mampu untuk melacak benarkah dia pembunuh. Tapi kalau sudah pemerintah yang menjalankan tugasnya. Dia melibatkan polisi yang jujur. Medis yang jujur. Semuanya akan ini. Ada tambahnya. Yang jujur tadi ini harus ini. Kalimat yang jujur, semuanya akan ketemu hakikat pelakunya siapa. Tapi kalau kita bingung, ini benar enggak nih matinya karena dibunuh? Benar gimana? Kita tidak bisa itu semuanya. Maka karena ini pekerjaan berat, maka ini digolongkan kepada hukum imamah. Sehingga tidak diperkenankan menegak hukum cambuk di tempat sendiri-sendiri. Kalau diketahui nanti akan dihukum takzir yang melakukan hukum cambuk selain yang bertugas. Kemudian urusan perzinahan ini, adalah hendaknya ditutup. Hendaknya ditutup. Maka hampir atau tidak ada dalam sejarah ditemukan hukum cambuk atau hukum rajam di dalam Islam di dalam urusan perzinahan karena ditemukan oleh saksi 4. Tidak ada. Yang ada perzinahan yang pernah dilakukan pada zaman Nabi Ma'iz, Ghamidiyah dan seterusnya. Perzinahan itu bukan disaksikan dengan 4 saksi, akan tapi karena ikrar ngakunya orang yang melakukan zina. Jadi begitu hati-hatinya. Kehormatan ini. Makanya namanya perzinahan bukan untuk diungkap, dibongkar, tapi ditutup. Jadi ditutup maka ini. Jangan dikit-dikit hukum. Ada sebagian harus ini hukum cambuk. Kalau hukum cambuk nanti ketahuan semuanya. Ikrar, ketahuilah bahwa jika ada seorang telah berikrar di depan raja, depan sultan, depan khalifah sekalipun, ikrar melakukan zina, maka disunahkan untuk ditarik kembali. Ditarik kembali. Jadi tidak ada dalam sejarah ada orang dihukum karena zina, haddu zina, baik dicambuk atau dirajam, karena ditemukan oleh 4 saksi. Kebayang bagaimana kalau ada orang berzina diketemukan 4 saksi, itu zinanya di mana? Dan 4 saksi pun harus 4 saksi yang sama. Di saat menceritakan kepada hakim sama. Gimana kamu melihatnya di sini? Gimana begini. Kelihatan dan persis waktu melihatnya. Sebagian ulama mengatakan harus sama. Allah, di mana kejadian? Dan tidak cukup dengan 1 saksi. 4 saksi. Karena memang betul-betul ditutup ini. Jangan sampai dibuka celah. Setiap orang lapor. Si fulan zina, si fulan zina, si fulan zina, si fulan zina. Tidak boleh. Perlu belajar ilmu kita. Dan semuanya ada dijelentrehkan oleh para ulama di kitab-kitab kita yang sudah bertebaran di mana-mana. Cuman kita perlu membaca dengan sadar. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis sahih tentang bagaimana tanggapan kita jika ada orang ngadu bahasanya dia berzina. Ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun minal muslimina Rasulullah. Ada seorang laki-laki dari kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil masjid, Nabi dalam masjid, hadis Muslim. Wa qala ya Rasulullah inni zanaitu, ya Rasulullah aku telah berzina. Dalam riwayat lain fatahhirni, maka bersihkan aku ya Rasulullah. Fa'aradu anhu, Nabi berpaling. Fatanaha qibala wajhihi, orang itu mengejar lagi menuju ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasul, saya berzina, maka bersihkan aku. Hukum saya biar saya enggak dihukum di akhirat. Fatanaha, Nabi berpaling lagi. Fa'aradu, berpaling. Fatanna dzalika 4 marrat. Mengulang orang tersebut ngomong kayak gitu, ngejar wajahnya Nabi 4 kali. 4 kali. Dalam riwayat lain, setelah itu Nabi bertanya, la'allaka lamasta, barangkali kamu hanya bersentuhan. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan.
La'allaka qabbalta, mungkin hanya sekedar mencium. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Ya Rasulullah, aku melakukannya. Akhirnya apa? Nabi ini ke orang masih nekat. Ini sudah tak suruh menghindar kok masih. Akhirnya Nabi bilang, afika jununun. Hadis Muslim. Apakah kamu gila? Makanya betul-betul gila kalau ada orang punya perzinaan diceritakan kepada manusia, itu gila itu. Harus ditutup. Termasuk ustadz yang menceritakan. Menutup. Afika jununun. Hadis Muslim. Apakah kamu gila? Ini kok sudah. Saya mencoba untuk menutup, dia masih maksa dia. Afika junun? La. Enggak ya Rasulullah. Enggak. Al-ahsanta, kau sudah menikah, sudah. Khalas. Idhabu farjumu. Sudah, kalau begitu dengan ikrar pengakuannya, rajam dia. Dirajamlah Ma'iz. Setelah dirajam, mati. Mati, dirajam, mati. Orang ahli Madinah ada yang mandang biji. Hah? Mati, dirajam. Seolah-olah merendahkan. Nabi marah. Kalau seandainya ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya tobatnya orang ini lebih berat daripada amalnya ahli Madinah. Kalau sudah orang tobat akan diampuni oleh Allah. Jangan dihinakan orang yang bertobat. Ma'iz tidak ingin diseksa di akhirat. Ingin diseksa di dunia, yang penting selamat. Akan tapi pendidikan dari Nabi. Siapapun yang pernah kepleset dalam hal ini, hendaknya ditutup. Makanya termasuk kesalahan orang yang menegakkan hukum rajam, hukum menegakkan syariat Islam, sampai berfatwa. Ya kalau ada orang melakukan zina harus ngaku biar dicambuk, nanti tidak dihukum di akhirat. Ini kan salah alamat, dia salah paham. Ada di Cirebon. Kita mendengar satu orang katanya apa? Ya kalau anu harus ngaku. Mengikrar saja sunnah ditarik, orang suruh ngaku. Bahkan kadang pendidikan yang salah. Suruh minta maaf. Dah minta maaf, zina lagi, nanti waktu minta maaf nangis-nangis. Apa hal ini? Gimana ini? Permasalahan hal ini penting. Ini pendidikan khusus masalah zina ini. Harus kita betul-betul faham bagaimana solusi yang dihadirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau budak perempuan, kalau budak yang berzina, separuh hukuman kaum laki-laki yang merdeka. Dari 100 menjadi 50. Dan tidak ada hukum rajam bagi budak. Kalau ada budak melakukan zina lagi, dicambuk 50 kali lagi. Zina lagi, cambuk 50 kali, zina lagi 50 kali. Fa'alaihinna, maka hendaknya budak wanita yang berzina itu nisfu ma'alal musonati, separuh wanita-wanita yang merdeka minal adabi, dari hukumannya. Hukumannya separuh. Dari kaliman khasyal anata minkum. Jadi kejadian yang diceritakan tadi, pernikahanmu dengan orang-orang, pernikahanmu dengan siapa? Dengan budak tadi adalah di saat kalian khawatir masuk bab perzinan. Al-anat liman khasyia, bagi orang yang takut zina. Jadi boleh menikah karena takut zina, termasuk keutamaan. Menikah karena takut terjumus dalam zina. Hal yang baik. Menikah. Bahkan sebagian ulama, Imam Nawawi mengatakan wajib. Jika seseorang sudah punya maharnya, kemudian dia takut melakukan zina, maka ketahuilah menikah baginya wajib. Dan jangan tertipu dengan perjuanganmu, wahai orang yang sudah pengen nikah. Dirimu yang harus kau pikirkan. Ada sebagian orang menunda pernikahan. Kenapa? Saya masih punya adik 3. Saya sudah berjanji tidak akan menikah kecuali aku sudah bisa menyelesaikan pendidikan adik-adikku. Wah, kalimatnya sih bagus, tapi iblis yang membuai itu. Lah kebutuhannya gimana? Ya saya zina dulu, yang penting adik saya selesai kuliah. Kalau kamu punya kebutuhan nikah, cari istri yang bisa membantu. Untuk yang bisa paham. Cuman kadang ini loh, karena terlalu bersemangat. Saya ingin membebaskan, saya ingin menghantarkan ibu saya, biar pengen nyenengkan ibu saya. Jadi biar gaji saya tidak keambil oleh istri saya. Saya ingin menyekolahkan adik-adik saya sampai selesai. Ya, kemudian ibu saya biar begini. Kebutuhanmu gimana? Zina. Oh bodoh bener ini. Kebutuhanmu ini kau pikir nanti. Kalau kau niatnya benar, lihat. Rizkimu akan diberikan oleh Allah dan adikmu pun bisa terselesaikan. Ini kadang salah memikir. Termasuk diantaranya apa? Aku tidak akan nikah dulu karena kakakku belum nikah. Ini bapak ibunya yang salah ini biasanya. Gak boleh nyalip. Gak boleh nyalip. Tinggal klakson gini. Gitu. Ini tidak tahu tradisi di mana. Ini ada katanya di Cirebon bagian mana itu. Kalau adiknya belum nikah, kakaknya belum menikah, adiknya tidak boleh menikah.
Tak taunya hatinya bertentangan. Memang kakaknya sudah tidak niat nikah, adiknya pengen nikah. Hancurlah sampai mati. Kalau pengen nikah, nikah dulu dek. Silakan, Masya Allah. Nggak usah bayar. Harus budaya-budaya yang salah ini harus betul-betul dipangkas. Yang dosa orang tuanya yang bersulit begini ini. Katanya sih nggak enak perasaan. Loh memang orangnya belum pengen nikah, kok mau dipaksain. Malah merusak nanti kalau menikah. Ditanya kamu belum nikah, belum ketemu jodohnya. Tapi adikmu sudah ketemu jodoh. Alhamdulillah adikku ketemu jodoh. Semoga dengan kegembiraanku atas pernikahan adikku Allah mengirim jodoh untukku. Begitu selesai. Sebab yang bergembira atas nikmat orang lain, dia pun akan segera mendapatkan kenikmatan. Akan tapi kalau ngedengki, tidak bisa, tidak boleh nyelip, haram. Haram. Hei orang tua yang kayak begini sadar. Karena ada yang ngadu katanya bapak saya susah, bapakmu susah. Ingat Rasulullah ngancam man syaqqa ala Allah mashkuk man syaqqa ala ummati. Dengar Nabi ini. Orang yang mempersulit anaknya nikah kayak begini akan dipersulit urusannya. Makanya punya utang terus tuh. Kalau tidak dibikini kan tetap susah ini. Harus begini ngomongnya nih. Karena saya cinta. Baik. Wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ternyata menikah dengan budak juga khawatir nanti punya keturunan semacam itu. Ini sadar sabar. Kamu boleh menunda pernikahanmu. Tapi syaratnya kamu sabar. Kalau nggak sabar bagaimana? Sabar itu benar nggak SMS-an, nggak pacaran, itu sabar. Nggak melakukan yang haram, sabar. Lintasan-lintasanmu akan diampuni oleh Allah, lintasan Allah. Tapi kamu sabar. Tidak bisa. Allahur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih. Tapi kalau sudah tidak sabar, na'udzubillah. Coba-coba yang haram, hina. Kemuliaan ya, kita perlu belajar kemuliaan. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab.